Oke guys, apa kabar ya? Jadi sorry banget tadi malam banyak banget ya diminta untuk ngomong di HQ Bot gitu ya. Dan kalau kalian yang mau dengerin rekamannya tuh kalau nggak salah udah ada ya. Jadi gue membahas mengenai cara cuan menjelang resesi mendengarkan HQ Saham IDX Bot ya. Nah dari sini teman-teman bisa lihat mengenai bagaimana kita utilisasi saham-saham yang nggak banyak gitu ya, tetapi lumayan cuan gitu ya di saat kita tunggu, di saat dia drop ya. Jadi kalian bisa bisa cuan konsisten dan bisa mulai benar-benar cicil terhadap saham yang benar-benar katanya saham salah. Nah, gue akan bahas mengenai ini ya guys ya, saham grup Panin ya, yang terus melejit kena isu akuisisi. Terus up sampai kapan masih boleh beli gitu ya. Jadi kita akan bahas mengenai Panin Group ini gitu ya, terutama si PNBN, PNLF, PNIN ya, serta juga kita akan bahas mengenai saham-saham seperti Inco, MBSS, Seraj gitu ya, terus ada SQMI, KLBF, BNNI, serta saham-saham lain dan saham-saham request teman-teman ya. Oke guys, kita mulai aja. Pertama adalah kalau kalian tahu ya, saham Panin gitu ya guys ya, memang lagi kena isu ya. Kena isunya itu adalah sebenarnya dia mau dibeli SMFG ya, Sumitomo Mitsui Financial Group ya. Jadi dia mempertimbangkan ya guys bersaing dengan MUFJ ya. Jadi hal ini karena ada dua yang berminat, jadi harganya sentimennya naik. Biasa lah ya, market saham selalu lebay ya. Dan ini udah dirilis oleh Bloomberg gitu ya, dimana dia akan membentuk penawaran conditional sales purchase atau CSPA. Nah, penggabungan ini berharap bahwa akan ada penggabungan Panin Bank dan Local Bank Danamon ya. Jadi berharap bahwa dia akan menjadi top 5 banking terbesar di Indonesia. Apalagi kalau dia go digital ya guys ya. Ingat, dua-duanya belum go digital guys, atau belum maksimal lah go digitalnya. Jadi mereka mempunyai aset 250 triliun sedangkan Danamon itu 195. Maka asetnya kurang lebih akan 400 triliun gitu ya. Dengan demikian maka jika digabung ya, sama ada BTPN lagi dan segala macam, maka dia akan menjadi urutan kelima. Oleh karena itu banyak nih yang akan membuat rally, dan rallynya udah lumayan naik sampai certain percentage gitu ya. Nah, apakah kita lihat ya dari saham-sahamnya, apakah memang jalannya cukup lancar ya guys ya. Kalau kita lihat ya, mungkin gue taruh di sini trading view gue. Kalau kita lihat sebenarnya banknya kan PNBN ya, PNBN. Nah, kalau kita lihat sebenarnya PNBN ya, naiknya sejak dia sideways ya guys ya, sejak rame-rame itu naiknya udah lumayan tinggi ya guys ya, dan isu ini udah naik lumayan kenceng ya. Kalau kita lihat price range-nya dari dia sideways sampai sini ya, itu kurang lebih ada udah 242%. Nah, apakah dia bukan 420% dari daily ya, Nah, dari daily ini naiknya ini udah sempat gue garisin ya waktu itu ya, kurang lebih 148%. Nah, apakah masih akan naik? Menurut gue isu akuisisi ini akan naik sampai ya guys ya, sampai memang ada pemenangnya. Nah, dan itu mungkin akan naik lagi gitu ya. Tapi kalau menurut gua akan naik sampai ada pemenangnya. Dan
kalau secara teknikal dia akan sampai selama averages ya, ini averages ya, yes, ya atau MA gitu ya, selama dia masih di atas averages MA 20-nya atau averages bulanannya. Jadi kalau kalian keluarin tuh MA 20 ya, kalau gua kebetulan ada indikator yang putih merah yang dimana indikator hijau merah itu akan gue berikan di kelas yang ada di sini ya. Ya, bukan yang ini ya, yang ini. Ya, yang Beta Academy ya, kalau kalian mau indikatornya nanti akan gua kasih di sini. Sedangkan ini udah ada indikator free gitu ya. Jadi nanti akan dikasih di sini ya, yang dimana kita akan belajar mengenai indikator, stock screening gitu ya, bersama gua Etus dan Mona akan mulai di 14 November. Ya, silakan kalau mau ikutan. Lalu juga ada market end of year look yang akan gua kasih ya, kalau kalian mau ikut di kelasnya. Dua-duanya linknya ada di bawah, nanti kalian boleh lihat ya. Oke guys, lanjut setelah itu. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya guys ya. Nah, kebetulan yang lain juga ikut-ikutan gitu ya. Contoh si panen LF ya, sama sebenarnya ya, selama dia masih di averagesnya gitu ya, monggo ya. Yang tadi yang tadi PNBN ya, benar nggak? Ya, ini PNBN ya udah naik. Nah sekarang PNLF ya, jadi selama dia masih di averagesnya ikutin aja guys. Udah ketinggian biarin aja. Nah ciri-cirinya mau ngambilnya gimana? Nah ini nih, lihat ya, kalau dia sentuh mantul naik ambil, sentuh mantul naik ambil. Nah ini udah ada karakteristik suatu sahamnya ya. Peninnya sendiri, pen invest juga sama guys ya, sentuh averagesnya naik lagi, ini udah agak tinggi, sentuh averagesnya naik lagi, ini udah kejadian 2 kali ya, sentuh naik. Nah ya, ini tinggal keluarin aja MA20 guys, gampang banget gitu ya. Nah boleh diambil. Kalau gue di sini ada indikatornya, selama masih hijau masih oke gitu ya, tetapi lebih baik kalau sentuh naik gitu ya gitu. Oke guys, so itu dari gua, boleh beli atau enggak, kalau menurut gue sih boleh-boleh aja gitu ya, tetapi tunggu dia sentuh averagesnya ya. Yang ini baru mau nih kalau naik nang ding dong ya. Nah oke guys, nah terus saham-saham BDMN dan yang lain-lain apakah boleh Om? Boleh, tapi tunggu sentuh naik ya. Lalu setelah itu ada tadi BTPN ya. Nah BTPN yang udah ada jeniusnya ya, tetapi ini kurang begitu liquid ya guys ya, jadi harus hati-hati ya. Oke, untuk detailnya mengenai IHSG dan yang lain-lain akan dibahas oleh Om Muntansir, dan next adalah kita akan bahas request. So thank you guys, jangan lupa kelas akan mulai ya di minggu ini 29 Oktober. Kalau kalian mau ikutan online di scan, lalu juga kalau kalian mau ikutan yang November ini ya bersama Etus dan Mona, monggo ikutan di bawah ya. Itu aja dari gua. See you, have a good day guys, semoga cuan, bye bye. Selamat malam semuanya. Oke, balik lagi ke Tab Trader 8. Oke, untuk market hari ini di 25 Oktober ya. Market doji-doji aja, candlenya ya terbentuknya merah ya hari ini. Cuman kalau kita lihat semenjak penurunannya dari 16 September lalu, udah mulai kelihatan ya dia balik lagi ke atas moving average-nya. Semoga bisa
sampai lagi ke 72 ya, 7287, 7300 dan even breakout ya di resisten ya di sini. Cuman untuk sekarang kita bisa asumsikan adalah skenarionya dia sideway yang cukup lebar atau doanya ya atau harapannya dia bisa breakout dari 7300 sekiannya. Seperti itu untuk market. Kita lihat aja ke depannya apakah dia kuat ya membentuk pattern uptrendnya lagi, mematahkan tren yang sebelumnya yaitu downtrendnya. Kita let's see ya. Oke, untuk di 26 Oktober stock picknya apa aja? Yang pertama ada Medco. Nah, Medco salah satu yang oke ya. Ketika market gonjang-ganjing, ini salah satu yang oke dan sekarang posisinya udah breakout. Kalau kita perhatikan di sini ya ada continuous pattern ya, ada continuous pattern di sini dan sekarang posisi udah di breakout. Untuk sekarang kalau mau beli ya bisa di 1055. Kalau dia ada pantulan silahkan cicil atau tunggu di atas 1100. SL ya 950 ya, SL 950 menuju ke 1345. Lanjut ada UNPR, Unilever ya. Nah, Unilever salah satu yang oke dari segi technical analisisnya. Kenapa? Yang pertama, dia di sini udah ada resisten ya, udah di breakout, range sideways-nya udah di breakout. Sekarang tinggal tunggu konfirmasi pantulannya lagi. Untuk sekarang beli di 5400, set aja SL-nya ya sekarang di 5150 ya, menuju ke area 6400. Nah, penentuannya itu adalah di 5400 nih. Ini ada resisten juga ya di Unilever. Belum pernah di breakout sebelumnya. Jadi kalau bisa di breakout ini 5400 ke atas dan bisa di maintain ya, bakal cakep nih ya untuk Unilevernya. Seperti itu. Mungkin bisa lebih jauh lagi ya, ke 7500 maybe. Kalau kita lihat dari patternnya, sangat possible. Cuman catatannya itu tadi ya, dia harus bisa tembus di atas 5400 atau di atas 5500. Oke, lanjut, Pegas. Pegas merah ya, tipis hari ini, koreksi. Wajar ya sebenarnya. Nah, ini menarik ya Pegas ya. Ketika ini adalah resisten yang semoga sekarang bisa menjadi penahan atau menjadi supportnya dari Pegas ya, yang asalnya resisten, resisten become support ya. Untuk sekarang SL 1800, kalau mau cicil dari sekarang ya silahkan ya, 1920, 1950 boleh. Menuju kalau dia lancar, wadidaw ya. Semoga bisa nyampe ke 2400-nya lagi dan bisa tembus ke 2750-nya. Seperti itu untuk Pegas, oke? Lanjut, ada KLBF. KLBF. SL 1950 beli di 2030 menuju 2240 ya, terdekat 2240. Kalau dia lancar ya follow the trend aja. Karena ini trennya udah lumayan all time high ya kalau kita lihat dari pergerakannya KLBF atau Kalbe Farma. Seperti itu. Lanjut. Befik. Befik sebenarnya masih ini ya masih masih struggle ya sepertinya untuk Befik. Yang jelas di sini adalah area supportnya ya. Nah, di area-area sini adalah area supportnya memang udah sentuh ya. Jadi penahan ya untuk Befik. Cuman ya ini masih ada sideway ya. Di 160 mungkin masih bisa dihit. Kalau mau copet atau manfaatin technical rebound doang ya silahkan ya untuk Bafik. Cuma lebih oke kalau dia bisa confirm di atas 160 menuju ke terdekat ke 187 ya. Next ada Ades. Untuk Ades, SL di 6950 ya. Kalau mau beli ada resiko dia sideway dulu ya untuk Ades. Kalau mau copet sampai 7500 dan udah ngerasa cukup ya silahkan ya. Seperti itu untuk Ades.
Resistennya ya di area-area sini ya untuk Ades. Nah, bisa jadi target juga yang bisa teman-teman pakai. Oke. Next ada BBNI. BBNI. Kalau saya sih bakal tunggu di 9175 ya, 9175 karena ini udah deket resisten tanggung ya. Di di area-area 9.000, 9.800, 9.900 ini pernah terjadi rejection yang cukup kencang untuk BBNI. Kira-kira seperti ini ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, jadi better disesuaikan. Kalaupun yang mau swing atau mau pakai DCA ya silahkan ya. Kalau saya bakal tunggu 9175 SL 8.700. Next ada Amar. Oke, untuk Amar setelah mengalami penurunan cukup lama ya, sekarang udah ada tanda-tanda lagi ya, sinyal untuk dia rebound menuju uptrendnya. Sebenarnya udah dimulai dari sini ya, udah mulai higher high, higher low, higher high, higher low. Untuk jangka pendek, SL bisa dipasang di 288 ya, beli di area 300 boleh, terdekat ke 334 kalau dia lancar semoga bisa nyampe ke 370. Next ada BBCA. BBCA tunggu dulu ya, tunggu dulu karena kemungkinan turunnya masih ada nih ya untuk BBCA. Jadi untuk sekarang coba tunggu di 8550. 8550 kalau dia ada pantulan boleh dicicil ya. Cuman selama dia nggak turun di bawah 8.200 sebenarnya masih bagus untuk BBCA. Oke, seperti itu. Lanjut ada BDMN, Danamon ya, luar bioskop. Mantap ya untuk BDMN ya. Untuk sekarang udah terlalu tinggi. Tunggu dulu koreksinya. Kalau dia buat pattern kayak gini lagi, konsolidasi, boleh dicicil. Cuman untuk sekarang berhati-hati dulu aja. Kalau untuk copetan ya silahkan. Kalau saya sih bakal tunggu dia turun dulu ya sampai benar-benar ada momen yang bagus untuk entry. Tunggu di 3.500 mungkin oke ya untuk BDMN. Kalau dia ada koreksi mantul baru dicicil. Oke. Next ada ABMM. Nah, ABMM. Oke, setelah dia naik, turun, sekarang lagi coba konsolidasi buat base baru. SL di 3880, kalau saya beli di 4380, terdekat ke 4800. Kalau dia bisa breakout, eh let your profit run aja atau follow the trend, mungkin bisa nyampe area 6000. Lanjut, AISA. AISA. Oke, AISA untuk sekarang dia memang masih up ya. Ya pasang aja SL di 176, 177 boleh. Beli di 198 atau di atas 200. Terdekat menuju ke area sini ya 230, 248 ya. Next PNBN. PNBN tunggu dulu aja ya. Kalau saya bakal tunggu di 2500, SL di 2260 menuju 3200. Lanjut PNLF. Oke, nah yang kayak gini ya yang harus diperhatikan. Ini lagi momen-momennya dia koreksi. Kalau dia mantul, semoga dia bisa masih melanjutkan uptrendnya. Untuk sekarang, selama dia nggak turun di 6, di bawah 625 masih bagus untuk PNLF. Men besok kalau dia mantul, tunggu aja di 740 ya, di atas 740 will be nice menuju area bisa nyampe ke 900-an ya. Atau ya follow aja lah ya untuk PNLF. Kalau dia masih uptrend, trennya belum patah, ya udah hold dulu aja. Lanjut, PNIN. PNIN naik ya, cuman volume hari ini agak kurang ya. Jadi harus berhati-hati kalau dia koreksi dulu.
ya nggak usah yang gimana-gimana banget ya, nggak usah panik-panik banget. Kalau dia koreksi ya wajar. Tinggal tunggu pantulannya aja ya. Kalau saya bakal tunggu lagi di 1840. Kalau dia mantul boleh dicicil menuju 2600. Next, MBSS. MBSS copetan dulu aja ya untuk sekarang. Copetan dulu aja. Karena ada resiko dia turun ya. Atau dia koreksi. Nah, better tunggu dia pas koreksi ada pantulan baru ya. Cuman untuk sekarang kalau besok ternyata dia naik lagi, copet aja. Mungkin bisa nyampe 1440 ya. Next ada SRAJ ya, SRAJ ya. Oke, setelah Oke, untuk SRAJ sekarang copetan aja, potensi naik ada ya, potensi naiknya ada menuju 276 gitu. Cuman kalau dia koreksi harusnya masih wajar karena ini sempat tertidur cukup lama ya nggak ada pergerakan tiba-tiba di sini ngedam dan di sini dia naik ya di sini dia naik jadi ya kita ikut aja kalau dia naik ya copetin aja dulu ya. Next ada Inco. Oke, Inco masih struggle ya masih coba uh, lagi galau dia apakah mau bisa breakout atau enggak ya karena di sini ada area resisten. Jadi untuk sekarang kalau saya tunggu di atas 7.000 ya. Kalau dia bisa di atas 7.000 moga bisa nyampe 8.200, 8.800. Dan yang terakhir ada SQMe. SQMe harga terakhir lastnya di 89 ya hari ini. Ini oke ya sebenarnya untuk SQMe ya. Kalau mau dicicil silahkan ya 86 boleh SL di 82 atau bisa di set di bawah 76 menuju terdekat ke area 100 dulu. Kalau dia bisa breakout lagi mungkin bisa nyampe ke area 125 ya. Seperti itu untuk SQMe. Oke guys, that's all untuk analisanya atau stock pick pilihan ala Tap Trader 8. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk trading di stock market Indonesia. Oke, Muntasir signing out guys. Mungkin next Om Yusa bakal bacain request dari teman-teman semua. Have a good day, happy cuan, and bye-bye. Oke, jadi guys kita lihat ya apa namanya saham-sahamnya gitu ya yang kalian apa namanya request gitu ya. Pertama ada di satu di TikTok ya, sama TikTok. Oke, di TikTok ada apa nih? Pertama ada Gesco Kios SKT ya. Pertama ada Gesco. Ya, Gesco kalau menurut saya ini baru mau naik ya guys ya. Jadi kalau saya sih akan tunggu dulu. Kalau dia tembus 128 bolehlah diambil dengan target 143 dan juga 180 ya kalau dia naik beneran ya. Hati-hati guys ya, ini masih membentuk lower high lower low. Ini low pertama, low kedua, apakah ini akan jadi low ketiga. Jadi mendingan tunggu dulu, better sih tunggu 144 ya kalau mau swing beneran, tapi ya targetnya cuma 182. Oke, baik, langsung setelah itu ada Kios on ya. Kalau menurut saya beli di area 538, SL di bawah 474, mudah-mudahan nyampe 622 gitu. Lalu setelah itu ada PSKT, SQMe kayaknya udah ya. PSKT masih flat ya, bagus kalau di atas 90 ya, itu PSKT ya. Lanjut setelah itu kalau kalian mau, ini nggak ada ya, berarti komen nggak ada ya. SQMe kalau nggak salah udah. Yes, QME-nya udah. Lanjut setelah itu kita ke Instagram. Ya, di Instagram
General, tolong bahas GoTo. Udah dibahas ya sama Om Faison ya, GoTo-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini udah ada pembahasan secara thorough mengenai GoTo ya guys ya. Di sini ya ada pembahasan mengenai GoTo ya. Nih ya, saham layak dibeli GoTo ya guys ya. Jadi kalau kalian mau silahkan ya, saham GoTo layak dibeli. Nah ini dia ya, udah ada. Nah silahkan dibahas di situ. Kalau gua ngelihatnya adalah kalau GoTo ya masih downtrend ya kalau gua ya. Kalau dia mantul tembus 237 mungkin ke 414 lagi, kalau dia bisa tembus 339 ya. Oke, lanjut. Setelah itu udah cuman itu aja. Lalu kalian apa namanya, mana nih, aktif Monday, IATA sama baca Om. Oh ini udah ya kemarin ya. Masuk ke YouTube, kita masuk ke channel sendiri ya. Di YouTube pertama tentunya ini ada beberapa saham-saham yang taruh by Om Faison ya guys ya. Jadi kalau gua akan lihat yang ada di sini ya, atau saham request ya. Pertama mungkin di saham request ya, review Cak Daily Weekly, Cak CAKK, saham keramik ya guys ya, yang dimana dia mempunyai report quarterly lumayan gitu ya, tetapi revenue-nya terus menurun, net income-nya terus menurun ya. Nah ini net profit margin-nya lumayan naik annually, tetapi di quarterly selalu menurun ya. Tetapi walaupun begitu ya, dia masih seru. Dan kalau kita lihat di weekly ya, di weekly lagi koreksi. Nah tetapi dan masih uptrend ya, masih di atas averages-nya. Nah tetapi di daily ini kelihatan bahwa dia mau mantul nih, membentuk lower high lower low, dan dia baru keluar dari sideways-nya. Nah kalau besok tembus dari 284 ini bakalan seru ya, bisa menuju ke area 338 360 dengan SL di bawah 244 ya. Oke, good catch Om yang itu. Lalu setelah itu kita ada request dari sini ya, Pegas BBCA. Dari sini ada AMRT Daily Weekly ya. AMRT kalau menurut saya secara weekly masih jalan dan kenceng ya guys ya. Jadi ikutin aja, mudah-mudahan nyampe 3000-nya ya. Selama dia masih jalan kayak begini ya ikutin aja. Kalau mau dicicil boleh, tetapi kalau lebih bagus adalah kalau dia mantul kayak gini nih guys ya, kayak gini nih ya. Di weekly dia mantul averages-nya nih. Kalau averages berarti 2100 ya. Nanti di mana nih ada proyeksinya ya. Nah kalau kalian mau ngambil yang kayak gini-gini indikatornya, nanti gua akan kasih free ya di acara gua yang ini ya, November 14. Silakan kalau kalian mau ikutan, silakan. Nah lanjut, setelah itu kita masuk ke AMRT, ke daily. Nah di daily kalau menurut saya juga masih seru, dan kalian boleh ngambil nih tuh ya. Tuh mudah-mudahan lancar menuju 3300-nya ya. Oke ya, 3000 dulu baru 3300 ya, jangan salah. Alright, lanjut. Setelah itu Cleo Daily Weekly. Cleo kalau menurut saya ya guys ya, ini masih lancar naik ke atas, lagi koreksi dikit ya. Secara daily, weekly juga sama. Bagusnya sih tunggu dia koreksi ya guys ya. Biasanya saham-saham itu koreksi kalau dia sentuh dari averages-nya di daily atau di weekly. Kalau dia sentuh, mantul lagi naik, nah boleh diambil ya. Oke. Lanjut, setelah itu ada Om Yusa Daily, akan yes udah dibahas. Pegas Medco hold aja, siap. Adro Om, Adro ya, terakhir masih sideways, pasang SL di 3710. Kalau dia tembus 4120 mudah-mudahan bisa ke goceng ya guys ya, mudah-mudahan bisa ke goceng. Kita tungguin aja dia tembus dari 4200, mudah-mudahan nyampe 31, atau kalau dia sentuh 3770, sentuh bounce naik gitu ya, target bisa di 41 ataupun di goceng
ya. Itu dulu ya, agak sideways ya iniannya, tetapi kalau menurut gua masih bisa lancar. Oke, so itu dulu guys dari gua ya. Tadi ada pembahasan grup Anin. Semoga bisa membuat kalian cuan konsisten dan mendapatkan view yang lebih baik lagi. Itu dia dari gue. See you, have a good day guys. Salam cuan, happy cuan, bye bye.